Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Al-Fikri, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris, kelompok 6. Pada hari yang berbahagia ini, saya berniat untuk membuat dan menyampaikan resume PBAK selama 2 hari belakangan ini, yang telah saya ambil dari pemateri PBAK demi memenuhi tugas yang diberikan oleh penyelenggara acara tersebut demi mengenal lebih jauh terkait budaya dan lingkungan yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dikarenakan adanya situasi pandemi ini, kegiatan yang seharusnya dilakukan secara langsung di UIN Malang menjadi dilaksanakan secara daring atau online. Sehingga berbagai macam kegiatan seperti mahat, penugasan yang dilakukan secara online. Begitu pula dengan acara PBK ini. Sangat disayangkan karena kegiatan ini semua tidak dapat kita laksanakan secara offline atau secara langsung. Banyak orang yang terutama mahasiswa baru UIN Malang mengharapkan agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara offline, agar para mahasiswa semangat dan berjuang belajar di UIN Malang. Namun, berkat izin Allah, kita tetap dapat melaksanakan acara PBAK online ini secara daring, tanpa adanya banyak kendala atau gangguan. Meskipun ada beberapa miss yang terjadi, saya akan langsung membahas topik tentang isi materi resume 1 ini, yang telah dibacakan atau diungkapkan oleh para pemateri magister agama, yang menggunakan metode siakat atau biasa kita ketahui juga sebagai sistem akademik, dan juga menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet demi melaksanakan kegiatan PBAK ini secara online. Oke, masuk ke resume pertama. Resume pertama ini diberikan materi oleh Umi Sumbulah, Magister Agama. Beliau mengucapkan selamat kepada 3.751 mahasiswa baru yang telah berhasil lolos di kampus Ulul Albab UIN Malang. Dari peminat yang mendaftar di UIN Malang sebanyak 78.000 dan 1 orang yang telah dinyatakan lulus dan masuk di UIN Malang telah menyisikan 21 jalur mandiri atau tertulis. UIN Malang memiliki 7 fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan di mana fakultas ini adalah fakultas yang paling tertua dan fakultas lain-lainnya. Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, FKIK, dan juga UIN Malang memiliki keinginan untuk mendorong dosen dan para mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di posisi proceeding nasional maupun jurnal internasional. Lebih-lebih jika jurnal internasional ini memiliki reputasi, sehingga karya-karya dosen dan mahasiswa, ranking, pembelajaran di UIN Malang menggunakan konsep pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan pesantren. Gunanya, pendidikan pesantren ini untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, kampus ini memiliki Mahat Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 4 pilar utama, yaitu kedalaman spiritual, akhlak, intelektual, dan juga sosial. Kemudian UIN Malang memiliki pusat pengembangan bahasa asing seperti bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan lainnya. Selain itu juga, UIN Malang memiliki rumah tahfiz Al-Quran, gunanya untuk mewadahi mahasiswa yang ingin menghafal Al-Quran atau yang sudah memiliki hafalan ketika di SMA atau MA. Bahkan hingga saat ini, tidak kurang dari 2.000 mahasiswa yang telah menyelesaikan atau menghatamkan hafalan Al-Qurannya. Dan itu berasal dari latar belakang fakultas yang berbeda-beda. UIN Malang juga memiliki rumah generasi Islam, moderasi beragama yang berguna untuk mendidik mahasiswa menjadi generasi yang unggul, akan toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan. Ciri khas UIN Malang dengan UIN-UIN lain yang ada di Indonesia adalah kuliah yang MTK itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Harapan Ibu Umi Sumbulah, seluruh mahasiswa tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif berorganisasi di kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus, sehingga nanti, di samping memiliki wawasan akademik prestasi, akademi juga diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan percakapan dalam memimpin organisasi yang dibutuhkan yang tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa pada saat ini dan saat nanti setelah lulus. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua. Pemateri ini bernama
Ahmad Fathah Yasin, Magister Agama. Beliau mengatakan, kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual itu memiliki 3 indikator. Apa saja itu? Pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kedua, berperilaku Islam dengan secara terampil, memiliki style yang khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Berikutnya adalah pembahasan tentang UKM. UKM itu adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika kita akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapatkan dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang hanya sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi, saat semester 7 dibolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz, ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN. Karena di universitas ini, kita tidak hanya dianjurkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini, di Indonesia masih pandemi. Di Kota Malang, levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang segera menyelesaikan masalah corona ini. Dan berikutnya adalah materi hari kedua, yaitu DEMA. Apa sih DEMA itu? DEMA itu adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosodi, jurusan Farmasi, dan diwakili oleh Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA itu apa aja sih? Oke, fungsi DEMA itu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Setelah kita membahas fungsinya, kita akan membahas tugas-tugas DEMA itu apa sih? Tugas DEMA itu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA dan mengkomunikasikan serta menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua, SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni dan sama merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Apa saja sih fungsi SEMA itu? Kok bisa sih sepenting itu? Oke, fungsinya itu ada beberapa ya, seperti advokasi, legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Tugas SEMA itu adalah mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan, mempertanggungjawabkan setelah selesai agenda, serta memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, serta mengesahkan peraturan DEMA-U. Dan juga menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Dan materi berikutnya adalah kita akan membahas terkait UKM. UKM. Yang pertama kita memiliki UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haji Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang berarti mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara
Di ranah mahasiswa menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa, dan juga logonya itu ada dua, yaitu logo Mahasurya dan juga Wirasakti. Arti dari lambang Wirasakti Yuda, 811 Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit untuk pemimpin yang sakti. Berikutnya kita memiliki UKM Pramuka. UKM Pramuka ini sama seperti biasa bagi kalian menyukai alam, cinta kebersihan, dan juga bermasyarakat. Anda dapat bergabung dengan Pramuka. Berikutnya ada UKM PMI. UKM PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Dan berikutnya kita memiliki UKM GGB atau Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun di UIN Malang, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. Dan juga berikutnya adalah UKM SR atau Seni Religius. Tujuannya adalah membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma, Tridharma, perguruan tinggi. Divisi kaligrafi Qiraah, MC Qasidah, Nasyid, Solawat, Gambus. Berikutnya kita memiliki UKM Teater. Terdapat UKM Teater ini telah berumur 35 tahun. Cukup tua ya, sudah lama sepertinya. Terdapat bidang seni, tari, sastra, aktor, dan lainnya. Berikutnya kita memiliki UKM Mapala Tusina. Organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi seperti mendaki, sosialisasi, juga olahraga, panjat tebing, susur goa, dan lainnya. Berikutnya kita memiliki UKM Unior atau unit olahraga. Unior ini menjadi wadah yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga seperti sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, basket, sepak takraw, dan juga catur. Kegiatan latihan rutin seperti sparring, organisasi, serta kepanitiaan. Dan juga masih banyak UKM lainnya seperti UKM Simfoni, Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Dan juga memiliki program mingguan yang cukup banyak ya. Dan berikutnya kita memiliki UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, sudah berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Serta biro-biro LKP2M, kajian, itu berfungsi untuk melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain dalam keorganisasian. Dan materi berikutnya dibawakan oleh M. Hasanuddin Wahid, Menteri Hukum, anggota DPR RI. Menurut beliau, bantuan dan telah diberikan oleh pemerintahan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar bisa kita tatap muka jika harus melakukan kolaborasi Bexa Helix agar terselesaikan. Dan juga beliau mengatakan ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN, arus utama pengembangan teknologi digital, link, dan match, serta industri. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis-jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu. Mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita hanya mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi itu artinya jalan tengah. Dan juga kenapa sih moderasi penting di Indonesia? Karena karakter Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agama. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan global itu harus segera diselesaikan secara damai dan secara penyelesaian yang tepat. Dan berikutnya adalah peran mahasiswa UIN Malang. Peran kita harus menjadi siswa yang cerdas, akademik, religius, dan keberkebinekaan.
Baiklah, terima kasih telah menyaksikan resume yang telah saya buat sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.